Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, hadirin wal hadira jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kajian malam ini kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ditulis oleh panjenenganing Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Umnya yang sudah ditahqiq dan ditakhris oleh Syekh Dr. Rifat Fauzi, jilid yang kedua halaman 383, hadis yang ke-284. Akhbarana Muslimun an Ibni Jurayj an Nafi'in anna Abdullah bin Umar iktazala bimina fi kitab Ibn Zubair wal Hajjaj bimina fasallama al Hajjaji. Akhbarana wis ngabarke ing kita sapa Muslimun panjenenganing Muslim an Ibni Jurayjin saking putraning Pak Jurayj, an Nafi'in saking panjenengane Nafi', anna Abdullah temen seduning Abdullah bin Umar iku itazala uzlah atau menyendiri atau sembunyi bimina ing dalem tanah Minah. Kapan itu? Fi kitab Ibnu Jurayj, saat terjadi perang antara Ibnu Jurayj wal Hajjaji dan al Hajjaj. Di mana? Ya di Mina itu. Jadi saat terjadi perang antaranya Ibnu Zubair dan Hajjaj itu terjadi di Mina memang. Sementara Abdullah bin Umar itu sembunyi karena ada pertempuran, dia nggak merasa perlu ambil bagian karena tidak ada urusan dengan mereka, dia sembunyi di Mina. Padahal Hajjaj ini terkenal orang yang mungkin kurang baik ya, beda dengan Ibnu Jurayj. Akan tetapi panjenenganing Abdullah bin Umar saat datang waktu sholat dan jamaah, Abdullah bin Umar bermakmum dengan panjenenganing Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu lawannya Zubair. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, akhbarana Rabi'u qol akhbarana Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengkhabarkan kepada kita, qala akhbarana Khatimun, Imam Al-Hatim telah mengkhabarkan kepada kami an Ja'far bin Muhammadin, dari panjenengan Ja'far bin Muhammad, an abi, dari ayahnya, Annal Hasana, temen seduning cucu Nabi Hasan,
wal Husaini dan cucu Nabi yang bernama Husain, jadi Hasan dan Husain, radhiya muga-muga paring karidan sapa Allahu Allah anhuma saking panjenenganing Hasan dan Husain yang kedua-duanya cucu Nabi. Karena ana sapa ya Hasan dan Husain iku yusalliyani salat sapa ya Hasan lan Husain khalfa Marwana makmum menyang Marwan, jadi ada di belakang Marwan. Qala dawuh sapa ya si Muhammad, faqala mongko nuli dawuh sapa ya bapak ning Muhammad, piye nek takon ama kana yusoliani, ama kana ana ta ana sapa ya panjenengan Hasan dan Husain iku yusoliani salat sapa ya Hasan dan Husain idza raja'a rikala wis kundur sapa ya Hasan lan Husain ila manazilihima maring daleming Hasan Husain. Faqala mongko nuli jawab, lah ayahku menjawab, tidak, wallahi demi Allah makana ora nono sapa ya Hasan lan Husain iku yazidani nambah sapa ya Hasan lan Husain ala sholatil a'immati ing atase salat makmum menyang para imam, termasuk makmum nanggone Marwan. Ternyata sahabat Hasan dan Husain pulang sampai rumah pun tidak mengulangi salatnya. Di intinya kita itu makmum kepada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat kita itu sah. Mbuh ngelek, mbuh apik kelakuannya, mbuh elek, entah kelakuannya itu baik ya, akhlaknya baik ataupun buruk, itu ternyata salat kita sah. Ini saat panjenenganing sahabat Hasan dan Husain makmum kepada mereka. Yang penting kalau kita belum kenal dengan imam itu, tapi kita tahu bahwa imam itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maksudnya sudah Islam. Kemudian sholatnya ya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan dia juga sholat dengan berdiri ya. Itu sudah sah sholat kita. Ternyata cucu Nabi panjenengan yang Hasan dan Husain sekalipun makmum kepada Marwan tidak mengulangi sholatnya. Di pancene penak banget kok jadi makmum ini ya. Jadi imame gregetno mamane, apa ya bahasane gregetno? Apa ya nak ya? Maksudnya saat sholat itu suka mengurangi bacaan-bacaan yang mestinya dibaca, tapi dia tidak baca. Satu misal seorang imam Allahu Akbar, mestinya kan harus baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyariqi wal maghrib dan seterusnya. Kalau enggak itu ya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'an. Tapi ternyata enggak. Mari Allahu Akbar langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kadang-kadang yang sering terjadi saat tarawih. Tarawih itu kadang-kadang imamnya gregetno kadang-kadang. Ya. Gak maca ngono-ngono iku, ataupun bacaan-bacaan yang lain yang mestinya itu dibaca tapi tidak dibaca. Kata Imam Syafi'i di sini nanti insyaallah diterangkan oleh Imam Syafi'i, imam sing kaya ngono iku dosa. Tapi dosane iku dipek dhewe, makmume tetap oleh pahala. Bahkan mendapat pahalanya bacaan Allahumma ba'id baini tadi. Mengapa? Karena kesempatan baca itu didolimi oleh imam. Maksudnya imam tidak memberikan kesempatan untuk baca, maka dia walaupun tidak baca masih dapat pahala. Kata Imam Syafi'i, seingat saya seperti itu. Kita lanjut.
Salatnya seseorang di belakang orang lain yang tidak mengimaminya. Ini kan sering terjadi ya. Contohnya saya sendiri saat masuk masjid Baitul Ma'mur, imam sudah salam, tapi ada makmum masbuk yang berdiri melanjutkan sholatnya karena tadi sudah ketinggalan 2 rakaat maghrib, tinggal 1 rakaat, dia berdiri. Kemudian saya menempelkan kaki saya ke kakinya si makmum masbuk itu, saya berniat makmum, itu sah ya. Sholat saya sah, sholatnya makmum masbuk walaupun tidak niat jadi imam itu tetap sah. Itu sekedar gambaran. Imam Syafi'i menjelaskan panjang lebar melalui panjenenganing Syekh Ar-Rabi' mengkabarkan kepada kami, dia berkata, Imam Asy-Syafi'i mengkabarkan kepada kami, jika seseorang mengawali sholat untuk dirinya sendiri, nih, umpamanya ada orang masuk masjid itu, memang duhur satu masjid itu tidak pernah ada jamaah, jadi sholatnya dewi-dewi kapan mau masuk ya, kayak sholat nenggone musola atau masjidnya pom itu wong kan sholat dewi-dewi kan, nek nggawa kanca ya jamaah karo kancane. Umpamanya kita pas ngisi bahan bakar di pom, kemudian di musola itu ada orang sholat, memang waktunya sudah manjing, maka kita parkir, kemudian kita gabung sholat. Lah ada orang yang sholat itu sendiri, mungkin pegawainya pom atau orang yang sedang isi bahan bakar, kemudian kita makmum kepada orang yang tadi niatnya itu tidak jadi imam, gitu ya. Ini Imam Syafi'i membahas di sini. Jadi di dalam hatinya tidak ada niat atau tanpa berniat untuk mengimami. Jadi gak ono niat ngimami orang yang datang tadi. Lalu datanglah sekelompok orang atau seseorang, lalu mereka sholat dengan mengikuti sholatnya, maka sholatnya sah. Nah ini ya, sholatnya sah, dan dia menjadi imam bagi mereka, sah. Tidak ada perbedaan antara orang tersebut dan orang yang berniat mengimami mereka. Jadi sama-sama sahnya dan sama-sama mendapat 27 kali lipat pahalanya sholat. Tidak ada beda dengan imam yang niatnya jadi imam dari awal dan makmum niatnya memang jadi makmum dari awal. Itu sama-sama sahnya ya, sama-sama sah. Seandainya yang demikian itu hukumnya tidak sah atau tidak boleh bagi seseorang, tentu tidak boleh juga seseorang berniat menjadi imam bagi seseorang atau sekelompok orang yang sedikit jumlahnya tanpa berniat untuk mengimami selain mereka yang datang, lalu sholat bersama jamaah tersebut. Akan tetapi semua ini hukumnya boleh. Jadi umpama saya di sini jadi imam, hanya satu sop, aku niatnya yang imami wong hanya satu sop saja. Tiba-tiba datang lagi jamaah, sop kedua penuh, sop ketiga penuh, padahal saya niatnya hanya ngimami satu sop tadi. Maka sop yang kedua, ketiga dan seterusnya itu sholatnya sah dan tidak ada beda dengan yang mulai pertama. Memang niatnya itu makmum dan imam niat mengimami yang satu sop. Sop kedua, ketiga, keempat ini sama, walaupun tidak diniati diimami karo imamnya, sholat mereka sah, tidak ada beda. Iya, itu ada bab tersendiri namanya sholatnya seseorang di belakang orang lain yang tidak mengimaminya. Itu ya. Berikutnya
kemakruhan imam. Jadi ada imam itu yang mempunyai titel melakukan sholat yang hukumnya itu makruh. Imam Asy-Syafi'i berkata, hadis yang ke-286, rawahus ngriwayatake sapa Sofwan bin Sulaim, panjenengane Sofwan bin Sulaim, an Ibnul Musayyib saking panjenenganing Ibnu Musayyib, an Abi Hurairah saking panjenenganing Abu Hurairah, anna nabi temen sedoning Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa ya Nabi, yakti bakal tumeka sapa kaumun kaum fayusalluna mongko salat sapa ya si para kaum laku maring nira kabeh. Fa in atamu mongko telamun nyempurnake sapa si kaum kana mongko ana lahum iku pahala tumraping kaum, walakum lan oleh pahala tumraping nira kabeh. Wa inna qasulan namun to ngurangi sapa kaum kana mongko ana alaihim dosa tumraping kaum, walakum lan oleh pahala tumraping nira kabeh. Sofwan bin Sulaim meriwayatkan dari Ibnu Musayyib dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu kaum lalu mereka mengimami sholat kalian. Jika mereka menyempurnakan sholat mereka, maka mereka mendapat pahala. Jadi tidak hanya wajib-wajibnya tok yang dilakukan, sampai sunnah-sunnahnya juga dilakukan. Maka imam yang seperti itu mendapat pahala, kamu juga dapat pahala. Jika mereka mengurangi sholat mereka, maka mereka mendapat dosa, sedangkan kalian mendapatkan pahala. Ini hadis ya, hadis yang ke-286. Seperti tadi ya, ini Nabi sabdakan akan datang sebuah kaum yang ngimami kalian, tapi mereka mengurangi sholatnya. Kalau mereka menjadi imam dan menyempurnakan sholatnya, maka imam itu dapat pahala, kamu juga dapat pahala. Akan tetapi kalau imam itu ngurangi kesempurnaannya, contohnya tadi ya Allahu Akbar, tidak memberi kesempatan makmumnya untuk membaca doa iftitah, jadi gak memberikan kesempatan makmumnya moco Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, enggak, jadi langsung dia Fatihah. Padahal kalau imam sudah baca Fatihah, kita itu diem, makmum ini diem mendengarkan bacaannya si imam, karena sempurnanya makmum adalah mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Terus gak ono kesempatan membaca doa iftitah langsung, jangankan kok baca ta'awud, baca basmalah, blas gak dikasih kesempatan, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini biasanya nek Ramadan waktu tarawih, kadang-kadang imam itu sholat pertama itu pakai doa iftitah. Nanti saat rakaat kedua itu enggak baca doa iftitah, maka imamnya dosa, tapi makmumnya dapat pahala. Hadisnya tadi nomor 286. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, akhbarana wis ngabarke ing kita sapa Sufyanus Sufyan anil A'masi saking panjenenganing A'mas, an Abi Sholihin saking panjenenganing Abi Sholih, an Abi Hurairah saking panjenenganing Abu Hurairah, ya ba'luhu tumeka
bihi kelawan Abu Hurairah an-nabiyya ing nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi Abu Hurairah saat bertemu dengan Nabi, Nabi bersabda. Bagaimana dawuhnya Nabi? Qala dawuh sapa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imamu utawi kang aran imam iku dhaminun, penanggung jawab. Di imam ini tanggung jawab dengan sempurnanya sholat makmum. Kalau memang imam tidak memberi kesempatan makmum baca tasbih saat sujud atau saat rukuk, sehingga makmumnya nggak ada peluang untuk membaca tasbih, padahal kan baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sebagian dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, tidak memberi kesempatan baca itu tanggung jawab ya imamnya ya. Tanggung jawabnya apa? Lo mestinya memberikan kesempatan makmum itu untuk bisa membaca itu, karena itu tidak cukup hanya dibaca imam saja. Beda ya dengan Fatihah. Kalau Fatihah itu kalau imamnya sudah baca ya sudah, maka bacaannya imam dituntut dengan fasih. Maksudnya fasih tidak sampai merubah arti bacaan suratul Fatihah tersebut, maksudnya harokatannya itu benar, ya, tasdidnya itu dibaca, tidak sampai hilang. Itu kalau tidak dia harus tanggung jawab. Jadi Rasul sabdakan al imamu dhamin, imam itu adalah penanggung jawab. Wal muadzinu lan utawi muadzin iku muktamanun, orang yang diberi amanat, ya, muktamanun orang yang diberi amanat, dan harus amanah ya. Maksudnya apa? Harus menjaga waktu ya. Jadi dia harus sudah persiapan 10 menit sebelum masuk waktu, sudah wudhu dengan sempurna, sudah ganti pakaian, semua urusan selain kepentingannya dengan sholat sudah dibereskan semuanya, ya. Jadi pas manjing dia mengumandangkan azan, itu namanya muadzin ya, mustakman, yang diberi amanat dan harus amanah. Amanah itu tidak boleh dikhianati. Maksudnya wis waya azan dadak sik gurung adus, terus adus dhisik, wudu, mari ngono ganti pakaian, sawen-wen lagi azan. Itu tidak boleh ya, tidak boleh. Atau belum manjing waktunya subuh, satu misal PP Muhammadiyah membuat keputusan subuh harus ditambah 8 menit namanya. Gurung ditambah 8 menit lagi, ditambah petang menit wis dikumandangkan azan, gak sah azannya. Ya, itu enggak sesuai dengan mustakman tadi, ya. Nanti kalau setelah selesai azan ternyata belum manjing waktunya, kita sholat qobliyata subhi yang pahalanya lebih bagus daripada dunia lengkap beserta semua kemewahan keindahan bumi ini. Gak enak pahalane. Iki sing tanggung jawab sapa iki ya? Muadzin. Muadzin. Pemana kata ana wong selak nanggone bandara. Kurung muadzin langsung sholat, masalah waktunya enggak cukup digawe jamaah. Ketinggalan pesawat. Padahal adzannya belum manjing. Ya, ini sholatnya enggak sah. Siapa yang tanggung jawab? Ya muadzin tadi, itu ya. Maka Rasul sabdakan al imamu dhamin wal muadzinu muktamanun. Ya, ini ya, jadi Rasul setelah mengatakan kayak gitu,
Imam itu penanggung jawab, muadzin itu adalah orang yang diamanati harus amanah dengan jogo waktu ini tadi. Kalau belum manjing ya tidak azan. Kalau sudah manjing segera azan, nggak usah ditunda-tunda, ditinggal nang kamar mandi. Sing konyol maneh ditinggal umbah-umbah bareng. Ya. Itu jenenge ya bukan muadzin itu namanya ya. Jadi muadzin itu harus muktamanun. Mari ngono didongakno karo Nabi, nek imam wis tanggung jawab, muadzin sudah amanah, Nabi memanjatkan doa, Allahumma fa'arsidil a'immata ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah kepada para imam, waghfir lil muadzini ya Allah, berikan ampunanmu ya Allah kepada para muadzin. Jadi enak ya. Jadi imam itu langsung mendapat doanya Nabi, tapi ya imbang ya. Resiko yang harus ditanggung jawab dengan apa? Mendapat doa Nabi itu imbang. Nah, dia gak tahu ngimami kok ngarep-ngarep didongakno mendapat hidayah. Ini yang mendapat doa seperti itu adalah para imam ya, fa'arsidil a'immata ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah kepada para imam, waghfir ya Allah, ampunilah dosa-dosa para muadzin ya Allah. Itu doa Nabi ya, luar biasa. Imam Asy-Syafi'i berkata, ini komentarnya Imam Syafi'i, tampaknya ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah jika mereka menyempurnakan sholat mereka dengan cara mengerjakan di awal waktu dan melakukan kesempurnaan sholat, yaitu memanjangkan bacaannya. Jadi gak kulhu tok ega, ya sekali tempo sabihis atau wadduha atau ayat-ayat yang ada di surah yang panjang. Ini komentarnya Imam Syafi'i, memanjangkan bacaannya, khusyuk membaca tasbih dalam rukuk dan sujud. Iki sing angel, khusyuke iki sing angel. Nek gak khusyuk ya mbuh dongane Nabi nyampe pokok ya. Ini komentarnya Imam Syafi'i. Mudah-mudahan ora patek bener komentar Imam Syafi'i. Jadi gak patek khusyuk bareng panggah oleh dongane Nabi, itu loh maksud saya. Ya. Serta menyempurnakan tasahud. Di tasahudnya itu disempurnakan ya. Wis mari tasahude ya maca donga. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, umpamanya ya. Atau dengan teks hadis yang lain, karena contohnya tidak satu itu ya, tidak satu itu. Terus ditambah lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, engkaulah zat yang maha membolak-balikkan hati ya Allah. Tsabbit qalbi, istiqomahkanlah hatiku ya Allah, ala dinik, berpegang teguh terhadap agama panjenengan ya Allah. Si ana wektu ditambah lagi doa ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah, ala dzikrika, mampu berzikir kehadiratmu ya Allah, wa syukrika, dan bersyukur kehadiratmu ya Allah, wa husni ibadatik, dan bagus ibadahku ya Allah. Itu ya, disempurnakan dengan bacaan-bacaan itu. Tuh jarining Imam Syafi'i seperti itu. Itu namanya imam menyempurnakan tasahud dan zikir di dalamnya, yaitu tadi termasuk ya. Jadi apapun bacaan-bacaan yang disunahkan di dalam sholat, ya sujudnya rodok didawake titik, memberi kesempatan. Mungkin seperti saya masih banyak hutang yang belum terbayar, jadi kesempatan dongo ya Allah,
walaupun dengan hati ya, lunasi hutangku ya Allah, atau berikanlah kemampuan untukku ya Allah untuk membayar lunas seluruh hutang-hutangku ya Allah. Jadi memberi kesempatan itu rodok do. Atau orang yang punya problem lain, lebih-lebih di saat sujud terakhir itu memberi kesempatan para jamaahnya rodok ditambah saidik ya, waktu ini agar ada kesempatan untuk curhat lapor menyang arsodat Allah sekaligus memohon. Setelah kita memohon, ingat ya, ini kan bulan apa ini ya, bulan apa, bulan Muharram. Iya, ada banyak ayat dalam Al-Qur'an ya, di antaranya dalam surah Asy-Syu'ara. Itu Allah firmankan wala tad'u, ya kalimatnya begitu, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakunu minal mu'adzabin. Wala tad'ulan ojo ndonga ma'allahi sartaneng Allah ilahan akhara ing sesembahan kang liya fatakuna mongko ana nira iku minal mu'adzabin, termasuk orang-orang musyrik yang disiksa. Terus ayat berikutnya Allah firmankan wa andir ashiratakal akrobin, dan berikan peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Kerabat terdekat ini mungkin orang tua, kakek, nenek, atau anak kita, cucu kita, keponakan kita, Pak D, Pak Lik kita itu, saya memahami al-akrobin masuk di situ ya. Itu dikongkon ngasih peringatan. Apa peringatan yang harus disampaikan? Yaitu nek wis Islam, wis iman, wis sholat, ojo sampai ndonga nuwun nang Allah tapi juga meminta kepada yang lain. Saged dipahami ini gimana? Karena di bulan Muharram ini kadang-kadang di pertigaan, di perempatan ini ada orang yang membawa tumpeng. Apa tumpeng itu? Pernah dengar tumpeng? Tumpeng itu biasanya nasinya dibentuk mengerucut, terus ikannya ayam utuh, oleh bumbu ya enak itu, lagi digotong, disunggi, dibawa ke tempat itu, baunya itu sudah sangat menggoda. Tapi kalau tahu riwayat ingkung, kira-kira mutah kok nek menawa dikongkon mangan, gak kolu kira-kira. Iya. Terus kemudian tumpeng tersebut sing enek ingkunge ana nasi iki sudah menjadi atau dimasak nasi kuning. Biasanya begitu. Terus tokoh setempat dikongkon nandukke nek cara Jawa Tengah, nek cara Jawa Timur dikon ngujubke. Lek ngujubke derek Kasumarapono bilih menika sekul suci ulam sari kagem kurban atau kagem caos dahar ring danyang kang bau reksa desa Vila Sengkaling nggih ngono ya. Ajeng wong Islam amin iki gek piye karepe? Itu sebuah permintaan permohonan tidak kepada Allah, atau permintaan kepada Allah tapi juga minta kepada si danyang kang bau reksa desa Sengkaling. Ya ini kita harus memberikan mauidhah hasanah atau nasihat atau peringatan kepada apa? Kerabat-kerabat terdekat kita. Sedikit saja ya kita cuplik
Ini waktunya Isya masih berapa menit? 10. Tak cowopetno muga-muga nutut. Yang penting maksudnya kita biar tahu ingkung itu sejarahnya seperti apa. Kok umpane nek ana ingkung nek mangan kok lahap pentemal iki lho gek blangkrah apa ngono ya. Ayo kita runut sekarang. Mungkin panjenengan pernah dengar namanya Raja Batara Karang. Pernah dengar? Nek cara Jawa ning Bathara Karang. Bathara Karang itu sebuah kerajaan yang agamanya itu adalah menganut agama Hindu Dharma. Hindu Dharma itu punya syariat kalau orang Islamnya itu wala tamutunna illa wa antum muslim cekne munggah swarga mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini syariat Islam ya. Tapi syariat mereka itu ada istilah mukso. Mukso itu bahasa mereka ya, bukan bahasa saya. Mukso itu orang kalau mati yang sempurna, ruhnya kata mereka gak gentayangan. Jadi tenang, damai di alam sana. Ya. Nek kalau kita di surga Allah Subhanahu wa taala cekne iso mukso, maka untuk akhir hayatnya itu harus minum khamr sebanyak-banyaknya. Ini dakwah Wali Songo belum nyampe kepada mereka masalahnya ya. Nanti mudah-mudahan kita sedikit mengenal tonggonipun Pak Taufik, namanya Syekh Subakir yang di Penataran. Itu mudah-mudahan nanti karena ada kaitannya dengan Batara Karang barang ini kan. Kemudian ternyata sudah minum khamr sampai nyungsep tidak bisa mukso, maka ditingkatkanlah, harus menzinai perawan sebanyak-banyaknya. Dan itu dilakukan pula, menzinai perawan sebanyak-banyaknya. Ternyata tetap tidak bisa mukso. Cara wong Islam gak iso dakhalal jannah lah, wis gampangane gitu. Akhirnya perawan-perawan yang sudah dizinai itu sang Batara Karang ini muring-muring. Akhirnya perawan-perawan itu dibakar, dipanggang sampai matang. Agak mutah tak sampean? Gimana? Ya, ini keyakinannya agama Hindu Dharma yang dianut oleh panjenenganing Raja Bathara Karang itu ternyata nek kepingin mukso cekna rohnya gak gentayangan. Kalau di kita kan memang tidak ada roh gentayangan, makanya tolong dikaji ulang ya. Sing kadang-kadang ngomong saben malam Jumat ahli kubur mulih nang iki geblak raopo, iki bukan keyakinan orang Islam. Ngono diwaca nonggone masjid lho gek piye karepe? Gimana? Ini kewajiban kita menyampaikan kepadamu karena Allah firmankan wala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin, dan janganlah kamu meminta atau menyembah atau beribadah kepada Allah juga beribadah atau menyembah atau meminta kepada yang selain Allah. Kalau kamu sampai senajan wis salat jamaah, poso, zakat, haji wis dilakoni kabeh, tapi nek sik meminta kepada yang lain tadi, kula mboten ndonga kok. Lah tapi melok nggih ngono kok. Ya ta? Melok nggihnya itu yang jadi masalah. Pas nggih terus mati, coba bayangkan gimana nasibnya. Ini kan bahaya sekali kan, bahaya sekali. Muni nggih kate sing tinggi ngene iku mangi derek kasumerapono bilih menika sekul suci ulam sari kagem caos dahar ring danyang kang bau reksa. Lah padahal itu
Kurban itu hanya kehadirat Allah, hanya untuk Allah. Ya pas Idul Adha kawingenane kok. Terus kurban berikutnya termasuk kurban ingkung, ini bukan syariat Islam, bukan. Insyaallah demikian sedikit yang kita bahas, mudah-mudahan kita bisa istiqomah sehingga dawuh Allah, perintah Allah wala takunanna wala tamutunna illa wa antum muslimun itu benar-benar ada pada kita, sehingga kapanpun kita mati dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan tambahan ilmu yang manfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.